lên này. Halo guys, balik lagi bersama gua di channel In Movie. Kali ini gua akan menceritakan sebuah film tentang Jack the Ripper yang berjudul From Hell. Film ini rilis pada tahun 2001. Selain diangkat dari kisah nyata, juga diangkat dari novel berjudul sama karya dari Alan Moore dan Eddie Campbell. Bercerita tentang pembunuhan misterius yang terjadi di London, di mana para korbannya adalah para wanita penghibur yang ditemukan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di Inggris pada tahun 1888. Tepatnya di kota London, di distrik miskin yang cukup kumuh bernama Whitechapel. Kehidupan malam di distrik itu cukup ramai. Beberapa wanita yang kurang beruntung seperti Mary dan teman-temannya terpaksa menjajakan diri setiap malam untuk bertahan hidup. Mereka juga selalu ditekan dan diperas oleh McQueen dan anak buahnya, yang menamakan diri mereka geng Nichols. Karena nggak punya rumah, tiap malam mereka tidur di penampungan dengan cara duduk dan diikat agar nggak jatuh. Paginya, petugas penampungan membuka tali yang mengikat mereka, dan otomatis mereka pun terbangun. Bersih-bersih juga hanya sekedarnya di tempat air minum umum. Saat itu teman mereka yang bernama Anne berniat untuk menitipkan bayinya, karena hari itu suaminya yang bernama Albert akan datang berkunjung. Anne ini cukup beruntung karena ada pria kaya yang menikahinya. Saat Anne sedang melayani suaminya, tiba-tiba beberapa orang pria mendobrak masuk dan membawa mereka secara paksa ke dalam kereta. Mary dan Martha yang melihat kejadian itu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata sampai malam Anne belum juga kembali. Hal itu membuat Mary dan Martha yang menjaga bayi Anne menjadi bingung. Karena selain mereka harus kerja, bayi Anne yang kedinginan dan lapar saat itu terus menangis. Akhirnya Mary memutuskan untuk membawa bayi itu ke ibu Anne. Sedangkan Martha akan lanjut untuk bekerja. Saat sedang berjalan di sebuah gang yang cukup sepi, tiba-tiba ada yang menariknya ke tempat gelap dan menusuknya berkali-kali secara brutal. Cerita berpindah ke seorang inspektur polisi bernama Frederick Eberline, yang saat itu sedang berada di sebuah klub para pemadat. Dia punya kebiasaan menghisap opium, yang pada masa itu disebut dengan pipa naga. Hari itu dia akan mulai bertugas di distrik Whitechapel. Dia juga dikenal karena memiliki kemampuan bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Saat itu, dia mendapat penglihatan, di mana ada seorang wanita dibunuh oleh seorang pria berjubah yang membawa peralatan bedah lengkap. Sersan Gatli dan 2 orang polisi datang ke tempat itu dan membangunkannya dengan cara yang cukup kasar. Setelah inspektur sadar sepenuhnya, Sersan pun memberitahu inspektur kalau tadi malam telah terjadi pembunuhan terhadap seorang PSK dengan kondisi yang mengerikan. Mereka pun berangkat untuk melihat kondisi mayat korban yang diketahui bernama Martha Tabram, di mana serabi lempit yang merupakan sumber mata pencarian si korban telah hilang. Sementara itu di sebuah rumah sakit, Anne diikat, dibius, dan dibawa ke sebuah ruangan, di mana para dokter berkumpul untuk mencoba sebuah metode pengobatan baru bagi pasien yang mengalami gangguan mental. Dengan metode itu, maka pasien akan menjadi penurut, dan Anne yang malang akan mereka jadikan sebagai bahan percobaan. Malam itu, kembali teman Mary yang bernama Polly dibunuh oleh sosok misterius berjubah hitam yang membawa peralatan bedah. Mayatnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan oleh seorang polisi yang sedang patroli. Tempat itu pun menjadi ramai oleh warga dan para wartawan. Paginya, inspektur datang ke TKP. Sersan yang udah berada di situ memberitahu inspektur kalau serabi lempit korban juga hilang. Saat itu, inspektur menemukan tangkai buah anggur. Jasad Polly pun dibawa untuk diotopsi. Saking mengerikannya keadaan korban, asisten dokter yang melihatnya langsung pingsan. Dokter sendiri nggak kuat dan mual-mual. Dia juga menolak saat inspektur memintanya untuk memeriksa apakah ada organ lain yang hilang. Hari itu jasad Polly dimakamkan. Inspektur dan Sersan juga hadir di situ.
Mereka menanyai teman-teman korban, apakah mereka punya masalah dengan seseorang. Mary pun menceritakan tentang geng Nichols dan minta inspektur untuk menangkap pemimpin geng Nichols yang bernama McQueen. Tapi inspektur nggak bisa memenuhi permintaan Mary tanpa adanya bukti. Mendengar itu, Mary pun meninggalkan inspektur dengan kesal. Karena menurutnya, polisi sama sekali nggak berguna. Malam berikutnya, seorang kusir kuda bernama Netley mengajak Annie untuk menemui tuannya yang tertarik dengannya. Dengan diiming-imingi buah anggur, akhirnya Annie tanpa ragu masuk ke dalam kereta. Netley pun membawa Annie untuk menemui tuannya. Annie merasa malam itu adalah malam keberuntungannya. Apalagi saat Netley memberi uang muka 2 pound sterling. Dengan semangat, dia menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Netley. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sedang menuju maut. Paginya, mayat Annie ditemukan dengan keadaan seperti korban sebelumnya. Bahkan kali ini inspektur menduga kalau ada organ lain dari korban yang hilang. Ada beberapa koin tergeletak di dekat mayat korban. Dan setelah diamati, itu seperti sengaja diletakkan dengan membentuk pola bintang segi 5. Tangkai buah anggur pun kembali ditemukan di situ. Inspektur juga mencium bau ladanum dari mulut korban, yang merupakan turunan dari opium. Hal itu membuat inspektur menduga kalau korban dibuat mabuk dulu sebelum dihabisi. Pelaku juga menggunakan buah anggur sebagai umpan, dan karena buah anggur sangat mahal, maka pelakunya pastilah orang kaya, dan bukan berasal dari distrik Whitechapel. Karena sekaya apapun orang-orang di distrik itu, nggak akan ada yang mampu membeli buah anggur. Setelah memeriksa semuanya, inspektur pun menutup mata korban dengan uang koin. Dia percaya uang itu untuk kusir yang mengantar manusia ke dunia arwah. Karena kalau nggak membayar, maka arwah orang yang meninggal akan terus mengembara dan tersesat di antara dua dunia. Karena merasa dokter kepolisian kurang kompeten, akhirnya inspektur menemui kepala polisi. Dia minta dokter bedah yang lebih kompeten untuk melakukan otopsi. Tapi permintaannya ditolak tanpa alasan jelas. Akhirnya, inspektur datang menemui Dr. Feral yang merupakan dokter bedah terbaik di London. Dia minta bantuannya untuk memecahkan kasus yang sedang dia tangani. Tapi Dr. Feral menolak. Saat itu Sir William Gould, seorang dokter bedah senior dan juga dokter kerajaan, tertarik dengan kasus yang ditangani inspektur. Dia pun mengajaknya ngobrol dan bertanya tentang pembunuhan yang terjadi. Inspektur pun memberikan file yang berisi data hasil otopsi dokter kepolisian. Setelah membacanya, Sir William berkesimpulan kalau pelaku pasti membawa satu set alat bedah dan mengerti dengan anatomi tubuh. Karena belum ada petunjuk sama sekali, akhirnya inspektur minta Sersan untuk membawa Mary menemuinya. Dia pun kembali bertanya, selain geng Nichols, apakah ada hal lain yang terjadi kepada mereka? Mary pun menceritakan penculikan yang terjadi terhadap Anne dan suaminya yang dilakukan seseorang bernama Ben Kidney. Bayi Anne dan juga orang tuanya sekarang hilang. Mendengar cerita Mary, Sersan pun merasa heran karena yang dia tahu Ben Kidney itu orang cabang khusus. Lalu kenapa dia berada di Whitechapel dan menculik Anne? Akhirnya mereka melakukan penyelidikan ke kantor Ben. Dengan mengelabuhi penjaga kalau dia adalah tamu Ben, akhirnya inspektur diizinkan menunggu di kantor Ben yang saat itu sedang keluar. Inspektur pun langsung mencari ruang file. Di situ dia menemukan informasi di mana Anne dan bayinya berada. Saat itu Ben datang. Melihat hal itu, Sersan yang berjaga di luar membuat keributan untuk mengalihkan perhatian mereka. Saat kekacauan terjadi, inspektur pun meninggalkan tempat itu. Paginya, inspektur mengajak Mary untuk mengunjungi Anne. Mereka pun sampai di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Marylebone Workhouse. Ternyata Anne dikurung dan diisolasi di sebuah kamar. Menurut dokter yang mengantar mereka, hal itu dilakukan karena Anne memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Saat Mary mengajaknya ngobrol, Anne sama sekali nggak mengenalnya. Dan waktu ditanya di mana suaminya, Anne hanya meracau kalau suaminya adalah seorang pangeran dan dia ratunya. Setelah meninggalkan tempat itu, inspektur mengajak Mary untuk melihat beberapa lukisan. Saat melihat sebuah lukisan, Mary sangat kaget. Karena pria di lukisan itu adalah Albert suami Anne. Dan saat membaca nama orang dalam lukisan itu, Mary pun semakin kaget. Ternyata Albert adalah seorang pangeran kerajaan Inggris.
Hari itu, inspektur datang ke rumah Sir William. Walaupun pelayan dan dokter Feral melarangnya untuk menemui Sir William yang sedang kurang sehat, tapi inspektur memaksa untuk masuk. Sir William yang melihat inspektur akhirnya mengizinkannya untuk menemuinya. Inspektur pun menceritakan Pangeran Albert yang menikahi Anne. Dia curiga Pangeran Albert yang membunuh teman-teman Anne agar rahasianya tetap aman. Mendengar hal itu, Sir William pun memberitahukan sebuah rahasia dan berpesan kalau hal itu jangan sampai bocor. Sebenarnya, Pangeran Albert sekarang sedang dirawat karena menderita sifilis yang sangat parah. Selain itu juga, Pangeran Albert sama sekali nggak mengerti tentang ilmu bedah ataupun anatomi tubuh. Jadi nggak mungkin kalau Pangeran Albert itu pelakunya. Saat itu kepolisian menerima banyak surat kaleng yang mengaku sebagai si pembunuh yang berjuluk Jack the Ripper. Tapi inspektur maupun sersan sependapat kalau surat itu semuanya adalah palsu. Seseorang dari surat kabar saat itu menemui mereka. Dia memperlihatkan isi dalam kotak dan surat yang baru dia terima, di mana dalam surat itu menyebutkan kalau dalam kotak tersebut adalah ginjal wanita yang dia awetkan. Di akhir surat itu tertulis from hell. Inspektur yang khawatir dengan Mary malam itu menemuinya. Dia minta agar Mary dan teman-temannya jangan dulu berkeliaran di jalan. Dia pun memberi Mary uang untuk menyewa kamar dan juga makan. Mary sangat terharu dan berterima kasih kepada inspektur. Dan sejak malam itu, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Akhirnya, Mary dan teman-temannya menyewa sebuah kamar. Saat itu, Liz juga membawa pacarnya yang bernama Ada. Karena Ada menolak saat mau dia cium, Liz pun menjadi marah dan akhirnya keluar untuk mencari minuman. Liz yang sedang berjalan-jalan bertemu dengan seorang pria misterius yang berada di dalam kereta kuda. Dia menenggak habis minuman yang diberikan pria misterius itu. Mereka pun akhirnya menuju ke tempat sepi untuk mantap-mantap. Sementara itu, Catherine yang khawatir dengan Liz keluar mencarinya, sedangkan Mary dan Ada terlihat sedang tidur. Saat itu Liz yang mabuk tanpa sengaja menjatuhkan anggurnya. Saat mau mengambilnya, dia kaget melihat bayangan pisau dari air yang menggenang. Menyadari akan bahaya, Liz pun berusaha kabur. Tapi Natalie menangkapnya. Seorang pria tua yang melihat kejadian itu akhirnya pergi setelah dibentak oleh Natalie. Liz pun akhirnya tewas dengan leher hampir putus dan mayatnya ditemukan oleh pria tua tadi. Inspektur, sersan, dan para polisi akhirnya tiba di tempat itu. Saat itu inspektur yang mendapatkan penglihatan langsung menuju ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba ada yang menjegal dan membawanya ke tempat sepi. Ternyata itu anak buah Ben. Dia memperingatkan inspektur untuk nggak bermain-main dengan cabang khusus. Kecuali kalau inspektur udah bosan hidup. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan inspektur yang pingsan. Sementara itu, Catherine yang khawatir dengan Liz dan sedang mencarinya, bertemu dengan Jack the Ripper yang langsung menyabet lehernya dengan pisau yang sangat tajam. Karena suara gaduh yang dia dengar, inspektur yang pingsan pun akhirnya tersadar. Saat itu orang-orang sedang menuju ke tempat ditemukannya mayat seorang wanita. Inspektur pun langsung bergegas ke tempat itu, dan ternyata itu adalah Catherine. Di situ ada tulisan dari kapur yang berbunyi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tak bisa disalahkan dalam hal apapun. Saat itu kepala polisi datang juga ke TKP. Dia yang melihat tulisan itu, memerintahkan inspektur untuk menghapusnya. Karena kalau sampai masyarakat melihat tulisan itu, maka hidup orang-orang Yahudi nggak akan aman lagi. Tapi inspektur nggak setuju, karena tulisan itu adalah tulisan si pembunuh yang harus diselidiki terlebih dahulu. Karena inspektur membantah perintah, akhirnya dia dibebas tugaskan. Beberapa polisi akhirnya menghapus tulisan itu. Setelah menitipkan surat untuk Mary ke pelayan bar Ten Bells yang merupakan bar langganan Mary dan teman-temannya, inspektur pun mengemasi barang-barangnya. Dia pun kembali pada kebiasaan lamanya, yaitu menghisap pipa naga. Saat itu, dia mendapatkan penglihatan tentang mata satu, dan juga seorang pria berjubah hitam yang membunuh Mary. Dia juga melihat wajah beberapa orang. Malam berikutnya, Mary pergi ke Ten Bells untuk membeli beberapa makanan. Dia pun menerima surat yang dititipkan inspektur ke pelayan bar.
Tanpa dia sadari, Natalie memperhatikannya dan mengikutinya. Setelah tiba di penginapan, Mary pun membuka surat dari inspektur yang ternyata berisi uang yang cukup banyak. Sementara itu, inspektur akhirnya mencari informasi tentang Freemason. Dia juga melihat lambang Freemason yang pernah dia lihat pada cincin yang dipakai kepala polisi Sir William, Dr. Farrell, dan juga Ben Kidney. Karena situasi masih belum aman, malam itu Mary minta Ada agar jangan kemana-mana dulu sebelum dia meninggalkan London. Nggak beberapa lama, seorang wanita terlihat pergi meninggalkan penginapan. Natalie yang terus mengawasi Mary mengintai lewat kaca jendela kamar Mary yang pecah. Sedangkan inspektur menemui Sir William. Dia sadar kalau saat itu Ben mengawasinya. Saat itu, Sir William yang sedang bersiap-siap pergi minta inspektur untuk mengatakan keperluannya. Inspektur pun bicara tentang Freemason dan bintang segi 5 yang merupakan lambang dari Freemason. Dari koin yang ditemukan di dekat mayat Annie yang membentuk bintang segi 5, dan dari lokasi ditemukannya mayat korban yang membentuk bintang segi 5 juga di peta, dia pun menduga kalau pelakunya adalah anggota Freemason. Selain itu juga, pelaku selalu menyayat leher korban dari arah kiri ke kanan. Hal itu seperti ritual yang dilakukan untuk menghukum para pengkhianat Yahudi yang telah membunuh Hiram Abiff, pendiri Freemason. Dan pengikut Freemason yang memiliki motif membunuh teman-teman Anne hanyalah Sir William. Karena Sir William menganggap selain bisa membocorkan pernikahan pangeran, juga tahu tentang penyakitnya. Dan kalau orang-orang sampai tahu Pangeran Albert menderita sifilis, maka dia sebagai dokter kerajaan akan dianggap nggak mampu menjaga kesehatan pangeran. Dan otomatis karirnya pasti akan hancur. Saat itu, inspektur mendapatkan penglihatan tentang wajah si pembunuh yang ternyata adalah Sir William. Sir William juga sama sekali nggak membantah apa yang dikatakan inspektur. Dia malah berkata kalau dia adalah utusan sang pencipta untuk menghukum para pengkhianat. Dan inspektur yang bukan siapa-siapa nggak akan bisa menangkapnya. Mendengar itu, inspektur pun berkata kalau dia memang nggak berniat menangkap Sir William. Dia pun mengeluarkan pistol dan berniat menembaknya. Tapi tiba-tiba Ben memukulnya dari belakang. Inspektur pun pingsan. Sir William langsung pergi dengan Natalie yang menjemputnya menuju ke penginapan Mary. Sementara inspektur diikat dan dibawa oleh Ben dan Dr. Farrell. Saat Dr. Farrell mau menyuntiknya, inspektur berontak dan melawan. Dr. Farrell yang ditanduk inspektur pun pingsan, sedangkan Ben yang terpental, kepalanya terkena roda kereta. Hal itu membuat roda kereta patah dan kereta pun akhirnya terbalik. Inspektur yang berhasil selamat langsung berlari ke penginapan Mary. Sementara Jack the Ripper yang telah sampai membuka pintu kamar Mary dari kaca jendela yang pecah, sedangkan Mary terlihat tidur dengan lelap. Setelah duduk di ranjang sejenak, Jack langsung mencekik Mary dan menyabarkan pisau bedah ke tubuh Mary berkali-kali dengan brutal, sampai kamar itu menjadi berwarna merah darah. Merasa belum puas, Jack mengambil jantung Mary, menaruhnya di ketel, dan merebusnya. Jack pun membayangkan dirinya sedang berada di sebuah ruangan, di mana orang-orang yang berada di ruangan tersebut bertepuk tangan, memuji keberhasilan dan kesetiaan Jack. Jack pun tertawa. Malam pun berganti pagi. Inspektur akhirnya tiba di penginapan Mary yang telah ramai. Sersan dan kepala polisi juga ada di situ. Setelah melihat kondisi korban yang udah nggak berbentuk lagi, dengan kemarahan luar biasa, inspektur berkata kepada kepala polisi kalau dia akan menangkapnya dan juga semua saudaranya, yaitu para anggota Freemason. Kepala polisi pun mencoba untuk menenangkan inspektur kalau dia akan menangkap si pelaku dan juga akan mengembalikan jabatan inspektur, sekaligus memberikannya promosi. Tapi inspektur nggak percaya. Dia membuang cincin berlambang Freemason yang dipakai kepala polisi dan mencekiknya. Sersan yang melihat itu mencoba menenangkan inspektur. Kepala polisi pun akhirnya mengambil cincinnya. Dan sesuai janjinya, dia mengembalikan jabatan inspektur. Dan berkata agar inspektur nggak melakukan tindakan bodoh. Karena mulai sekarang dia akan mengawasinya. Setelah itu, kepala polisi pun meninggalkan tempat tersebut. Dengan lemas, inspektur pun kembali masuk untuk melihat Mary yang udah nggak bisa dikenali lagi. Tapi saat mengambil rambut korban yang terpotong, akhirnya dia sadar kalau itu bukanlah rambut Mary.
karena dia sangat mengenal rambut Mary yang berwarna merah. Siangnya, inspektur menemui pelayan Tenpels karena dia menduga kalau Mary masih hidup pasti akan menitipkan pesan untuknya. Dan ternyata dugaannya benar. Inspektur pun pergi meninggalkan bar sambil membaca surat dari Mary. Dalam suratnya Mary mengatakan kalau memang dia harus mati, biarlah dia mati di tempat kelahirannya. Dan sebelum pergi, dia akan mengambil bayi Anne di panti asuhan. Mary juga memberikan alamatnya. Dia juga akan selalu menunggu inspektur untuk datang menemuinya. Sementara itu di istana kerajaan Inggris, Ratu yang mendengar perbuatan Sir William menjadi marah. Karena dia hanya minta Sir William untuk mengatasi ancaman yang terjadi terhadap keluarga kerajaan. Bukannya melakukan ritual-ritual aneh yang mengerikan. Dan akhirnya Ratu menyerahkan urusan Sir William kepada Lord Haslam. Sir William atau Jack the Ripper akhirnya diadili oleh para petinggi Freemason, yaitu Lord Haslam, kepala polisi, dan juga Dr. Verral. Dia didakwa telah melakukan tindakan yang membahayakan organisasi, dan hukuman untuknya telah diputuskan. Ternyata hukumannya adalah dibikin jadi lupa ingatan seperti Anne. Inspektur juga melihat saat proses hukuman tersebut dilaksanakan. Akhirnya, Sir William atau Jack the Ripper yang udah dibikin idiot dikurung di sebuah sel. Waktu pun berlalu. Pengawasan kepada inspektur akhirnya dihentikan. Menurut Sersan, situasi sekarang udah aman. Jadi kalau inspektur mau mengunjungi Mary, sekaranglah saatnya. Tapi inspektur berpikir, kalau tiba-tiba dia merubah rutinitasnya, atau tiba-tiba pergi ke suatu tempat, hal itu bisa membuat mereka menjadi curiga. Dia juga sangat ingin menemui Mary. Tapi yang paling penting baginya adalah Mary selalu dalam keadaan baik-baik aja. Dan dia memilih untuk mengawasinya aja dari jauh. Untuk mencegah orang lain membacanya, inspektur merobek surat dari Mary dan membakarnya. Tanpa terasa beberapa tahun berlalu. Di sebuah rumah kecil di pinggir laut, Mary tampak hidup bahagia dengan bayi Anne yang sekarang telah menjadi gadis kecil yang memanggilnya ibu. Hari itu, Sersan seperti biasa membangunkan inspektur yang sedang berada di klub untuk menghisap pipa naga. Tapi beberapa kali dipanggil, inspektur nggak juga bangun. Sersan pun akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Dan saat memeriksa nadi inspektur, dia menemukan 2 keping uang logam. Sersan pun tertawa sekaligus sedih. Dia pun menaruh uang logam tersebut di kelopak mata inspektur. Dan berkata dengan sedih, "Selamat malam Pangeran Tampan," dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja alur cerita film kali ini. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.